Ya, sayang sekali saudara-saudara, Iran gagal lolos secara dramatis setelah Austria dan Aljazair imbang saudara-saudara, gol menit 93, 96. Waduh, itu berarti Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia akhirnya hanya diwakili dua negara saudara-saudara, Jepang dan Australia. Tapi ya mau dikata gimana lagi ya, memang level Asia memang segitulah saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini setelah berapa minggu ya? 2 minggu atau 3 minggu bergulir saudara-saudara Fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada telah selesai. Telah selesai saudara-saudara. 32 negara akhirnya berpartisipasi. 32 negara akhirnya lolos ke babak 32 besar, ke fase knockout setelah pertandingan terakhir hari Minggu saudara-saudara. Minggu dini hari dan Minggu pagi itu tiga grup mempertandingkan pertandingan terakhir di mana salah satunya benar-benar dramatis. Benar-benar dramatis dan ada muncul sejumlah kejutan dari 32 negara ini saudara-saudara, luar biasa dan sayang sekali seribu sayang, Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, ternyata hanya bisa mengirimkan dua wakil ke fase knockout, ke babak 32 besar. Dari dua wakil itu ya, satu wakil Asia yang benar-benar, sementara satu lagi Australia itu ya kita tahulah pindah-pindah konfederasi ya. Jadi Jepang dan Australia akan mewakili Asia, akan menjadi utusan Asia di Piala Dunia 2026 di fase knockout saudara-saudara. Amat sangat sayang sekali kenapa kita hanya mengirimkan dua wakil, padahal Asia itu memiliki berapa? 8 ya? 8 atau 9 tim saudara-saudara. 8 ya? 8 ke Piala Dunia 2026 ini. Itu artinya hanya persentasenya hanya berapa persen itu? Nggak nyampe 20%. Aduh, sayang sekali. Bandingkan dengan Afrika yang mengirimkan Aljazair, Maroko, Senegal, Pantai Gading, Cape Verde, bahkan Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan. Banyak sekali saudara-saudara. Mesir, banyak sekali. Hampir semua negara Afrika itu lolos. Ini sayang sekali Asia ini menjadi bulan-bulanan, menjadi lumbung gol negara-negara yang kuat di Asia. Ternyata juga ketika tampil di Piala Dunia itu tidak bisa berbuat banyak. Negara-negara yang biasanya curang seperti Qatar, seperti Arab Saudi yang biasanya dibantu wasit, kalau main di Piala Dunia juga ternyata Piala Dunia 2026 ini ternyata juga mengecewakan. Jadi ini hanya ada dua wakil Asia di babak 32 besar, Australia dan Jepang. Saja sangat disayangkan saudara-saudara, apalagi dua wakil yang sebenarnya bisa lolos itu kalah di hari terakhir penentuannya saudara-saudara. Korea Selatan itu setelah hasil pertandingan Republik Demokratik Kongo setelah hasil Republik Demokratik Kongo, otomatis Korea Selatan tersingkir saudara-saudara. Republik Demokratik Kongo mengalahkan Uzbekistan, sempat kalah kemudian dia comeback menang. Yuan Wisa itu yang mencetak 2 gol dan ya itu yang terjadi. Republik Demokratik Kongo lolos, kemudian Korea Selatan terpaksa harus pulang karena kesalahan taktik strategi Korea Selatan sendiri waktu melawan Afrika Selatan. Ketika itu waktu melawan Afrika Selatan di pertandingan terakhir, mereka sebenarnya hanya butuh hasil imbang. Korea Selatan hanya butuh hasil imbang, tetapi pelatih mereka Hong Myung-bo tampaknya ngepur. Ngepur ki opo yo? Menganggap remeh Afrika Selatan sehingga tidak memainkan Song Heung-min.
Son Heung-min tidak dimainkan di starting line up, baru dimainkan di babak kedua ketika situasinya sudah kacau balau. Dia baru dimasukkan dan ya akhirnya Korea Selatan kalah 0-1 dari Afrika Selatan lewat gol yang si Maseko namanya, siapa Maseko gitu, itu gol-gol yang di menit-menit akhir itu, sayang sekali, padahal itu dia hanya butuh hasil seri. Kemudian yang terbaru saudara-saudara, fresh from the oven, itu adalah Iran. Iran resmi tersingkir setelah Austria dan Aljazair bermain imbang 3-3. Tadinya saudara-saudara ini Iran bisa lolos kalau salah satu itu menang. Salah satu menang, salah satu kalah. Jadi saling mengalahkan. Apakah Aljazair yang menang atau Austria yang menang? Itu Iran akan lolos. Tetapi yang terjadi adalah dramatis saudara-saudara. Gokil ini pertandingan. Austria unggul, kemudian disamakan oleh Aljazair. Austria unggul lagi, disamakan Aljazair 2-2. Kemudian menit ke-93 Aljazair unggul. Menit ke-93 saudara-saudara, Aljazair unggul. Kalau Aljazair unggul, otomatis Iran akan ikut. Tetapi di menit ke-96 giliran Austria yang menyamakan kedudukan. Austria menyamakan kedudukan sehingga skornya 3-3. Dengan skor 3-3 ya otomatis Austria dan Aljazair sama-sama mengumpulkan 4 poin. Salah satunya menjadi runner up grup. Grupnya Argentina salah satunya menjadi peringkat ketiga terbaik. Dan otomatis pula Iran yang punya 3 poin dan selisih gol kosong itu otomatis tersingkir, digantikan oleh itu tadi tim yang punya 4 poin. Tetapi ini kurang beruntung lah, Iran kurang beruntung, tidak seberuntung Cape Verde. Bayangin Cape Verde lolos ke babak 32 besar dari grupnya Spanyol sebagai runner up, itu dia hanya mengoleksi 3 poin. Berarti ya ini bukan miliknya Iran, bukan keberuntungan Iran, bukan keberuntungan Korea. Selanjutnya saudara-saudara, di babak 32 besar wakil Asia Korea Selatan, Jepang saudara-saudara, itu akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yang tidak mudah, yaitu Brasil. Brasil saudara-saudara, Brasil di babak 32 besar. Kalau nanti dia bisa mengalahkan Brasil, dia akan ketemu dengan pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau lolos lagi, dia akan bertemu dari grup di bagian berikutnya itu ada Meksiko lawan Ekuador, kemudian Inggris lawan Republik Demokratik Kongo. Kalau menang lagi, dia akan ketemu di grup yang kemungkinan besar situ ada Argentina lawan Cape Verde, kemudian Australia lawan Mesir. Jadi ini Jepang ini kalau dia lolos terus dia bisa ketemu, dan Australia ini kalau lancar ya lolos itu bisa ketemu di semifinal. Australia ketemu Mesir, saudara-saudara. Di situ juga di bawah situ ada Swiss dan Aljazair, kemudian ada Kolombia dan Ghana, saudara-saudara. Jadi itu 2 tim dari Asia akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mungkin Australia melawan Mesir, saya prediksi 50-50 lah, punya potensi untuk mengalahkan Mesir. Jepang ini yang agak mengkhawatirkan, walaupun saya yakin Jepang akan bisa punya kejutan, karena pada FIFA Match di Oktober saudara-saudara 2025 itu Jepang mengalahkan Brasil. Tetapi ya kita nggak tahu kan, itu FIFA Matchday. Dan jangan lupa Jepang ini kehilangan 3 pemain utama. Wataru Endo, Takumi Minamino, 4 bahkan. Takefusa Kubo, kemudian Kaoru Mitoma. Itu cedera, tapi nggak tahu apakah Takefusa Kubo itu bisa main nanti atau tidak. Nah, ini baru dalam proses. Tetapi saya berharap dan saya mendukung Jepang, dan saya harap saudara-saudara penonton gadungan ini juga mendukung Jepang lah, karena ini Jepang tim yang luar biasa, saudara. Ini satu-satunya wakil Asia, ranking terbaik Asia, dan ini salah satu-satunya yang mungkin bisa membawa nama baik Asia, setidaknya kalau mungkin bisa ke perempat final, bisa ke semifinal. Walaupun Australia sebenarnya punya peluang yang jauh lebih besar karena dia akan ketemu Mesir di situ. Tapi nanti kalaupun dia bisa mengalahkan Mesir, di babak berikutnya itu ada Argentina. Argentina yang di atas kertas kemungkinan juga bisa mengalahkan Cape Verde. Jadi saya berharap, saya mengharapkan, dan saya bolehlah memprediksi sedikit lah. Jepang ini saudara-saudara, ini benar-benar Jepang cahaya Asia. Jepang
cahaya karena memang ini layak, menurut saya layak. Jepang ini layak untuk melaju lebih jauh. Zlatan Ibrahimovic dalam komentarnya dia mengatakan Jepang ini bukan underdog lagi, bukan kuda hitam, tetapi dia tim elit. Dan saya setuju itu, saudara-saudara. Saya setuju itu. Semoga dia bisa melaju jauh, lebih jauh. Nah, bagi tim Asia lain yang sudah pulang kampung, itu bagaimana, sudah? Ya sudah, perbaiki kualitas dan tentu saja perbaiki persaingan kompetisi di Asia. Ini kan situasi seperti ini terjadi karena situasi kompetisi di Asia sendiri sebenarnya tidak terlalu sehat, dengan non teknis, faktor-faktor non teknis khususnya AFC yang menguntungkan sejumlah negara. Tidak fair, AFC tidak adil lah. Terlalu banyak invisible hand, terlalu banyak menguntungkan sejumlah negara. Kalau di Eropa itu UEFA itu fair sekali, mereka netral sekali. FIFA juga walaupun ada dikritik sedikit-sedikit, tetapi secara general, secara umum lumayan bagus. CONMEBOL juga begitu, ada kesempatan yang adil, yang merata. Tapi di Asia ini dominasi fulusnya Arab Saudi dan Qatar ini, waduh gila. Itulah yang merusak sepak bola Asia. Begitu pula juga negara seperti Malaysia yang menjadi markasnya AFC itu juga kadang mendapatkan sedikit keistimewaan. Nah, inilah yang merugikan sepak bola Asia secara umum, dan itu terbukti di Piala Dunia. Negara seperti Arab Saudi, seperti Qatar, kita nggak bisa memungkiri dulu di masa lalu Arab Saudi pernah di Piala Dunia juga pernah sukses, bagus lah, ngalahkan Argentina 1994. Said Al-Owarian juga sukses, mereka melaju jauh. Tetapi di era terkini, kita bicaranya era masa kini ya, bukan, nggak usah bicara yang dulu-dulu, nggak perlu. Itulah yang terjadi, saudara. Inilah yang membuat sepak bola Asia, kalau sepak bola Asia, kompetisi di Asia bisa jauh lebih fair, lebih sportif, lebih adil. Tidak ada lagi anak emas, tidak ada lagi invisible hand. Itu saya rasa prestasi Asia akan bisa setara di Piala Dunia ini. Karena sebenarnya kualitasnya tim-tim dari negara lain, dari Afrika, dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, Utara, Karibia itu juga tidak istimewa sekali, saudara-saudara. Tidak, yang di Eropa juga biasa-biasa aja. Nyatanya Republik Ceko juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Austria juga harus kerja keras sampai detik terakhir untuk lolos. Jadi sebenarnya kualitas secara global itu relatif setara. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia menciptakan sebuah kompetisi, baik di level klub maupun level negara yang equal, yang adil, yang setara. Tidak ada lagi cerita-cerita soal wasit lah, soal pengurus lah. Contohlah Qatar itu kalau kita mau jujur, fair, itu dia nggak lolos ke Piala Dunia karena waktu kualifikasi melawan India itu bola udah keluar, pemain Qatar curang, dimasukkan lagi terus dicetak gol, dan wasit tidak melihat itu. Saya nggak tahu kenapa waktu itu nggak ada VAR, nggak dipakai VAR. Nah, itulah yang terjadi. Sementara untuk Indonesia, pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa kita harus melihat bahwa level kita itu ternyata ya jauh dari Piala Dunia lah, saudara-saudara. Kalau melihat permainan yang ada, hasil-hasil pertandingan, ya memang level Indonesia itu belum sampai ke Piala Dunia. Jadi bersyukurlah kemarin Indonesia nggak bisa ikut Piala Dunia, karena kalau Indonesia ikut Piala Dunia, kemungkinan besar juga akan menjadi ladang pembantaian. Dan kalau Indonesia ikut ke Piala Dunia juga pasti akan stasiun televisi kalian itu isinya itu akan adalah pejabat-pejabat Prabowo Subianto dan konco-konconya dan pembantu-pembantunya untuk pencitraan di situ. Jadi itu beruntunglah rakyat Indonesia, penggemar sepak bola yang benar-benar ingin menikmati sepak bola terselamatkan oleh konten-konten politik di pertandingan Piala Dunia. Jadi itu level Indonesia masih jauh dari Piala Dunia. Dan ini jadi pelajaran. Step berikutnya ada Piala Asia 2027. Kita akan bertemu dengan Jepang. Seperti yang selalu saya katakan berkali-kali, sudah nggak usah memikirkan, nggak usah bermimpi bisa mengalahkan Jepang, nggak usah, lupakan itu. Kita fokus aja pada melawan Qatar, melawan
Thailand nanti di Piala Asia, peluang melawan Qatar, peluang melawan Thailand menang itu saya rasa ada, terbuka 50-50, walaupun chance-nya secara supaya kita tidak dikira sombong 50-50, tetapi peluangnya ada, saudara-saudara, kita bisa mengatasi itu. Kemudian setelah itu fokus ke Piala Dunia 2030 kualifikasi. John Herdman jangan diganggu dengan urusan AFF, dengan urusan SEA Games, dengan urusan ASEAN, dengan urusan bla 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 yang nggak penting. Jangan diajak keliling-keliling kemana-mana. Ini sudah ada gelagat yang tidak baik. Kemarin John Herdman diajak ketemu presiden di Hambalang oleh Erick Thohir. Sebelumnya waktu Piala AFF U19 diajak Erick Thohir ke Medan. Sana sempat ngobrol-ngobrol, sempat pendekatan, makan malam macam-macam, dipublikasikan. Nah, ini adalah sinyal yang menurut saya tidak baik, harus dijaga. Ini Coach John Herdman jangan diganggu, biarkan dia fokus untuk 2027 dan 2030. Tidak perlu dipolitisasi dan gak perlu pencitraan Pak Erick. Gak usah, belajarlah dari kasus Sintayong kemarin, belajarlah dari kasus Patrick Kluivert. Jangan sampai keledai itu jatuh di lubang yang sama 3 kali. Bukan hanya 2 kali, 3 kali. Jadi jangan terulang lagi. Biarkan dia fokus saja. Nggak usah diajak safari. Nggak usah dikenalkan dengan pejabat ini, pejabat itu. Nggak usah dibikin konten. Nggak usah. Biarkan John Herdman fokus menyiapkan skuad. Kalau dia minta pemain naturalisasi baru, pemain diaspora baru, langsung dikasih. Dikasih karena dia pasti punya pertimbangan khusus. Apalagi pemain-pemain diaspora itu seperti Luke Vickery, seperti Mitchell Baker, terus siapa lagi nanti yang akan datang, itu kemungkinan adalah pemain-pemain muda yang bisa meningkatkan level, meningkatkan kualitas Indonesia di level yang lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Venang sampai kota Kinabalu untuk mencari dokumennya Fagundo Gaces dan Immanuel Macuca. Semua sudah kita ulas. Tadi kita bicara tentang tim Asia, 2 tim Asia yang pada akhirnya berhasil lolos ke babak 32 besar. Jadi dari 8 atau berapa, atau 9 atau 7 atau banyaklah itu negara Asia yang tampil di Piala Dunia 2026 kali ini, saudara-saudara, hanya ada 2 yang lolos ke babak 32 besar. Hanya ada 2 yang berhasil masuk ke fase knockout. Selebihnya terkapar. Itu artinya ya nggak nyampe 20% lah. Bandingkan dengan Afrika yang mengirimkan ya semuanya lolos. Semua ya saudara-saudara ya, Afrika, Amerika Latin juga semuanya lolos. Eropa itu yang kandas cuma Republik Ceko sama mana itu ya, Afrika mayoritas lah, hampir semua lolos, termasuk bahkan debutan seperti Kongo. Kongo udah tim kuda hitam seperti Kongo yang sudah lama nggak ikut Piala Dunia, kemudian debutan seperti Cape Verde pun dia lolos. Sebaliknya Asia ya tim-tim besar, tim-tim yang selama ini merajai di Asia kayak Qatar, kayak Arab Saudi terhenti semua. Korea juga terhenti oleh kesalahan taktik dia sendiri. Kemudian Iran digagalkan oleh Aljazair dan mana itu namanya, Austria yang imbang di detik-detik terakhir. Jadi ya mau gimana lagi, saudara-saudara, itulah kualitas Asia, negara-negara Asia di Piala Dunia kali ini seperti itu. Dan ini harus jadi pelajaran berharga untuk nanti Piala Dunia 2030. Dan AFC sebagai konfederasi di Asia harus menciptakan atmosfer iklim kompetisi yang fair, yang adil, supaya tim-tim ini bisa berkembang. Tidak lagi boleh ada yang namanya anak emas mana itu, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, atau manapun lah itu. Jangan seperti itu. Dan Indonesia juga harus memetik pelajaran dari sini, bahwa ini menunjukkan bahwa level kita memang belum sampai ke Piala Dunia. Dan biarkan pelatih Indonesia, John Herdman, itu fokus untuk membina tim sampai nanti di Piala Asia 2027. Sudah fokus saja ke Piala Asia 2027, nggak usah terlalu dibebani dengan ASEAN, dengan AFF, jangan diajak safari keliling ketemu pejabat-pejabat negara, pencitraannya ketua umum kita. Jangan kayak begitu. Biarkan fokus ke 2027, kemudian nanti 2030. Apapun keinginan dia ingin pemain baru, pemain diaspora, pemain keturunan, kasih saja.
Karena itu sudah pasti sesuai dengan pertimbangan dan sesuai dengan kebutuhan, apalagi kalau umur pemain-pemain itu masih muda. Itulah. Jadi kalau Indonesia mau ikut Piala Dunia itu syaratnya cuma satu, jangan dipolitisasi. Sebab ini kemarin kalau Indonesia ikut Piala Dunia, ini pasti televisi kita ini, tontonan kita itu iklannya itu pasti isinya pejabat-pejabat kita lah. Termasuk Prabowo, termasuk Erick Thohir, termasuk siapalah itu. Teddy mungkin ya. Itu jadi itu kuncinya satu saja, jangan dipolitisasi, jangan dipolitisir, jangan dibawa ke politik. Biarkan John Herdman bekerja membina tim nasional Indonesia, target jelas Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Semoga berhasil dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya, oke, sampai bertemu lagi di edisi video dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!